Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang. Namun, tak lama kemudian nampak asap hitam yang datang merusak pemandangan. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bude Darmi, awak dengar Belanda datang kemari yo. Dan kita sudah Indo damai, bagaimana hidup kita selanjutnya? Awak pun bikin begitu. Lalu orang Belanda pun datang. Hei kalian, tunduklah kepada air. Jika tidak, your house dan sisinya akan menjadi milik kami. Iya, kami akan tunduk kepada Tuhan. Nice. Kelly, ambilkan mereka sembako. Baik, James. Punya pertanyaan. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuan Imam Bonjol. Hey, siapa dia? I should be respect here. Hey, ini sembako untuk kalian. Terima kasih Tuan. Sir, I think ada 2 golongan yang bisa dimanfaatkan di sini. Jadi bagus, Kelly. Good job. Sekarang tugas kita adalah menghasut kedua golongan itu. Kita adu domba mereka. Ayo kita jalankan rencananya. I cannot wait. Ayo, Kelly. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol sedang bertemu bermain dengan judi. kaum adat. Astagfirullahaladzim. Hahaha, awak bilang wajib. Iya Dato, kau memang hebat. Hei kalian, hentikan permainan itu. Mengapa harus berhenti? Ini sudah tradisi kami. Perbuatan kalian itu salah. Rasul melarang permainan judi itu untuk dimainkan. Berhenti gini. Berhenti. Sebelum Tuhan melaknat kalian. Baik kalian, jika kecil ini hanya melarang kalian. Baiklah, kami akan baik dan tidak akan memaksa kehendak kalian. Baiklah, jika itu keinginan kalian. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Sunik dan Darmi. Halo, kaum padri. Iya tuan, ada yang bisa awak bantu? Ayo singgah di sini hanya untuk mengatakan sesuatu tentang kaum adat. Ada apa dengan kaum adat sehingga Tuhan singgah kemari? Apakah kalian tidak berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum adat? Mereka akan melakukan segala cara apa saja agar kaum kalian dicabruk oleh semua orang. Benarkah itu Tuhan? Jika kalian tidak percaya, ambil uang ini. Terima kasih, kita percaya kepada Tuhan. Ya sudah, ayo pergi dulu. Good afternoon. Good afternoon, terima kasih Tuhan, hati-hati. Berani betul mereka mengatakan seperti itu tentang kita. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengar hal itu, hati kaum adat berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Dan karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Apa maksud kalian menghancurkan nama elok kaum kami? Apa? Bukannya kalian yang menyebarkan gosip tentang kaum adat yang hindang baik kepada penduduk sekitar? Alapo? Allah, kalianlah yang menghina kaum kami. Awak akan pengaduan kepada Tuanku Imam Bonjol jika kalian telah menghancurkan kaum kami. Jika itu yang kau laporkan kepada Imam Bonjol, awak akan mengadukanmu kepada pemimpin kami. Saat itulah kaum padri dan kaum adat sudah saling membenci, hingga menjadi perang karena terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum padri mengalami kemenangan di mana-mana hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Dato, kita tidak usah berperang hanya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan elok-elok. Apakah korang takut jika kita berperang? Awak tidak takut, tapi kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan elok. Tidak usah. Perang pun terjadi antara kaum padri dan kaum adat. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan.
Selamat sore Tuan James. Ya. Selamat sore Datuk Didi. Ada perlu apa Anda jauh-jauh datang kemari? Awak hendak Belanda membantu kaum kami melawan kaum Padri. Keuntungan apa untuk Ai bila Ai membantu you? Kita bisa membuat perjanjian. Hah? Perjanjian apa yang dimaksud Datuk? Jika kita menang, kita bisa bagi 2 tanah Minangkabau. Datuk yang sombong ini so stupid. Besok pagi kita akan buat perjanjian dengan Imam Bonjol. Hahaha, akhirnya mereka meminta bantuanku. Ini kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri, kemudian kaum adat untuk menguasai daerah ini. Hahaha. Keesokan harinya. Datuk, apa kau mengajak orang Belanda itu kemari? Awak pikir ikut pembicaraan untuk menyelesaikan masalahnya. Awak tidak pernah mengecek bantu Datuk. Datuk, apa awak indah tahu betapa liciknya orang Belanda untuk menguasai daerah Sikong? Yang iri dengan keberhasilan awak yang sudah bersatu dengan kaum Belanda kan? Jika tidak biarkan awak yang menyelesaikan masalahnya. Kita bisa mengecek elok-elok permasalahan ini tanpa harus mengajak orang tuh dalam pertemuan itu. Bukannya kalian ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele, Sir James. Awak hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Akhirnya Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan dengan perjanjian massal. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Mengapa kita harus berpisah seperti ini, Datuk? Bukannya kita ini sama? Apanya yang sama? Jelas kita berbeda. Kau dengan cerita omong kosongmu dan awak dengan ajaran nenek moyang awak. Tapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan. Terserah kaum imam, yang terpenting awak sudah menyetujui perjanjian ini dan batas kaum adat sudah ditentukan. Awak harap ini memang yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort von de Kapelin di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa kerja. Datuk Didi melewati perbatasan untuk menemui Imam Bonjol. Awak menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Kini bahasa kaumku sering mengadu bahwa Belanda memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah calikan apa yang Belanda lakukan kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tetapi kau tidak pernah menyadarinya. Setelah awak percaya, awak melihatnya dan maafkan awak telah percaya kepada mereka. Kini, kita hanya bisa mengusirnya, tapi bagaimana caranya? Baik, mari sekarang kita usir orang Belanda tersebut. Sekarang kau kumpulkan semua pengikutnya. Baik. Kita besok bertemu di dekat peristirahatan Belanda. Awak akan membawa pasukan awak. Jika kita kalah dengan sampai kita tertangkap oleh Belanda, sebisa mungkin kita lari. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut dan mengharuskan mereka memanggil bantuan dari prajurit Belanda yang berada di Jawa. Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat, tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding, tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864 dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat atau Minangkabau menjadi milik Belanda.